الحمد لله المالك القهار القوي العزيز الجبار الذي وعد من حفظ الأمانة ورعاها أجرا جزيلا وتوعد من أضاعها وعد له عذابا وبيلا. أحمده على جزيل نعمه، أشكره على تتابع إحسانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. حث على أداء الأمانة وحذر من الخيانة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وما كان الله مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah kita terima. Lebih-lebih nikmat dalam bentuk Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan yang selalu Allah lekatkan kepada kita. Allah yang Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya dari yang telah menjadikan kita sebagai kaum yang beriman di tengah-tengah fitnah dan ujian zaman. Dan saudaraku sekalian, marilah kita bersalawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kaum muslimin yang istiqomah di dalam sunnahnya. Saudaraku jemaah rahimakumullah, sebagaimana sudah saya sampaikan di awal khutbah tadi, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu muhlikul qura bidzulmi wa ahlaha muslihun. Dan Allah tidak akan menghancurkan atau membinasakan suatu negeri secara zalim sedangkan penduduknya berbuat kebaikan. Surah Hud ayat 117. Dan sekali-kali Tuhanmu yang membimbing dan memberi petunjuk kepada hambanya tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, yakni membinasakan secara total dan menyeluruh selama penduduk negeri itu adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, baik dalam beragama maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jika penduduk negeri itu masih berbuat kebaikan dan tidak berbuat zalim. Saudara sekalian, ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa kalau dalam satu negeri masih ada orang-orang baik, maka Allah tidak akan membinasakan negeri itu dengan aniaya, dengan tidak ada sebab. Azab turun disebabkan perbuatan zalim manusia, maka berbuat baiklah untuk menghindarinya. Dengan penjelasan lain, ayat ini mengingatkan kita bahwa kondisi satu masyarakat ditentukan oleh kualitas iman dan amalnya. Ketika iman melemah dan kemaksiatan merajalela, maka bencana dan fitnah akan datang bertubi-tubi. Karena Allah juga memiliki Rahman dan Rahim kepada manusia sebagai ciptaan yang istimewa. Allah berfirman, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Tuhanmu sama sekali tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Demikian juga Allah berfirman di dalam surah Yunus, innallaha la yuzlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi manusia sedikit pun. Itu semuanya adalah janji Allah. Jamaah rahimakumullah, suatu hari
seorang dosen senior bertanya kepada mahasiswanya, jika ilmu dan teknologi semakin maju dan berkembang, tetapi mengapa dunia terasa semakin gaduh, penuh konflik? Konflik global, krisis kemanusiaan, dan kekacauan moral justru semakin kompleks. Diskusi panjang terjadi hingga sang dosen menutup dengan kalimat singkat. Ilmu tanpa nilai hanya mempercepat kerusakan. Dan nalar tanpa iman hanya akan memperindah kekacauan. Kalimat ini sangat relevan dengan zaman yang kita hidupi pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cerita ini adalah potret zaman kita pada hari ini. Secara objektif, saudaraku sekalian, kita ini hidup dalam era yang informasinya berlimpah, tetapi kebijaksanaan semakin langka. Teknologinya maju, tetapi empati manusia melemah. Demikian juga konflik dan perang tidak lagi murni soal wilayah, tetapi intervensi kepentingan global, kekuasaan dan dominasi ekonomi. Dunia menyaksikan bagaimana negara-negara kuat mencampuri urusan negara lain atas nama stabilitas, demokrasi dan keamanan, termasuk tekanan dan intervensi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dari Timur Tengah hingga Amerika Latin, sebagaimana Venezuela yang beberapa saat lalu kita ikuti beritanya. Dan fenomena ini bukanlah hal yang baru dalam perspektif Islam. Secara reflektif, pertanyaan kritis untuk kita semuanya, yang semoga bisa mengetuk nurani kita. Yang penting bagi kita sebagai insan manusia adalah, apakah kita ini sekedar cerdas secara intelektual atau juga jujur secara moral? Apakah ilmu yang kita miliki memperkuat keberpihakan kita pada kebenaran atau justru malah menjadi alat pembenaran kepentingan? Di tengah banjir opini ini, apakah kita masih punya keberanian untuk berkata, ini salah meskipun populer? Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Surah Al-Anfal ayat 25. Fitnah ini pada hari ini bukan hanya kemaksiatan fisik, tetapi juga kerusakan cara berpikir atau intelektual. Bagaimana kira-kira secara interpretif makna dan jalan keluarnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam tidak melarang kita untuk berpikir kritis, tetapi malah justru mendorong untuk berbuat demikian. Namun Islam memberi 3 pondasi utama agar nalar itu tidak liar, yaitu iman, akhlak, dan ilmu. Iman sebagai kompas nilai, agar ilmu tetap berpihak kepada kemanusiaan, dan akhlak sebagai pagar kebebasan, agar kritik tidak berubah menjadi kebencian, serta ilmu menjadi alat untuk perbaikan, bukan alat dominasi dan manipulasi. Rasulullah SAW bersabda, "Sabarun ala dinihi kalqabidi ala jamri." Orang-orang yang menjaga agamanya di akhir zaman kelak seperti menggenggam bara api. Menjadi lurus di zaman yang bengkok ini memang tidak nyaman, tetapi itulah harga dari integritas. Kira-kira apa yang bisa kita jadikan pegangan, yang bisa kita jadikan simpulan bagi insan akademis dan spiritual kita dalam rangka menyongsong Ramadan yang sebentar lagi kita hadapi. Jemaah rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Rajab,
bulan kesadaran menuju Ramadan. Dan barangkali di antara kita sampai saat ini juga masih melanggengkan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita masih berharap-harap cemas untuk bisa mendapatkan keberkahan di 2 bulan sebelum Ramadan, Rajab dan Sya'ban. Dan kita juga masih punya keinginan untuk bisa diperjumpakan lagi dengan bulan Ramadan. Marilah saudaraku sekalian, kita sanggup Ramadan ini dengan hati yang jernih dan nalar yang jujur. Menjadikan puasa kita nanti sebagai latihan disiplin diri dan empati sosial, bukan sekedar ritual. Dan menghadirkan Islam sebagai nilai hidup, bukan hanya sebagai simbol identitas. Karena saudaraku sekalian, kampus yang hebat bukan hanya melahirkan orang yang pintar, tetapi orang yang bertanggung jawab secara moral. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Di tengah konflik global dan kehaduan sosial, Islam memanggil kita untuk tetap adil, rasional, dan berakhlak. Semoga khutbah Jumat singkat ini mampu membuat kita dan membawa kita menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW yang semakin hari semakin baik. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل شبابنا وطلابنا قادة للأمة وانفع بهم الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ إندونيسيا من الفتن وبارك في جامعاتنا واجعلها منارة للعلم والإيمان. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب الرهبة وتعبد أهل الوراء وإرفان أهل العلم حتى نخافه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.